Maka lakukanlah sesuatu dalam dunia ini. Lakukanlah sesuatu dengan jabatanmu, dengan rizki yang Allah karuniakan kepadamu, dengan hartamu, dengan ilmumu, dengan potensi apapun yang kau miliki, yang itu adalah karunia Allah, kau kembalikan kepada Allah supaya engkau masuk dalam golongan engkau yang tertawa di saat menghadap Allah dan orang-orang sekitarmu menangis gara-gara kehilangan dirimu. Nikah ternyata saya kotu etekuk betul. Budi, jangan sampai ada perselisihan. Kita harus bersatu. Bi ketetang ke pemapan, bi tantretan pabakus. Cuma nikah konjina. Insya Allah kita semua min ahlil jannah. Orang-orang yang akan dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para tokoh, guru-guru sesangat dan kulamul jakin, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman dari gerakan sholat berjamaah, senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, taufik, maunah yang telah Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini tenggula panjenengan saja bisa hadir dari rumah kita masing-masing menuju tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semua amal kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa beliau Rasulullah yang telah membawa kita sekalian minad dulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang penuh dengan cahaya iman wal Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setiap hari Ahad kita datang bersama-sama menghadiri sholat jamaah subuh di masjid-masjid di sekitar kita, atau kalau kita GSB biasanya lumayan ke mana-mana. Tapi setelah pandemi ini agak geraknya di desa-desa, belum di kota ini. Karena orang kota katanya orang kota ini masih takut datang ke masjid karena pandemi ini. Mudah-mudahan tahun ini pandemi ini cepat selesai, Allah angkat, kita diberikan karunia mungkin obat ataupun vaksin, sehingga semua kita kembali sehat normal, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin Bari dan Gula menyampaikan tentang kelompok-kelompok atau orang-orang yang dimurkai Allah besok di hari kiamat. Orang-orang ini tidak ditoleh Allah, orang-orang ini tidak disapa Allah, orang-orang ini dicuekin Allah. Wala yuzakkihim, Allah tidak menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Satu di antara tiga itu, yang pertama adalah syekhun zanin, orang tua yang melakukan perzinahan. Yang kedua adalah imamun kadzab, pemimpin yang pendusta, yang berkata selalu bohong, yang berjanji selalu tidak ditepati, amanahnya selalu disalahgunakan. Ini namanya imamun kadzab. Yang terakhir adalah ailun mutakabbir, orang yang melarat, miskin, tapi ada kesombongan di dalam dirinya, sudah miskin, sombong.
Sekarang hadirin yang dirahmati Allah, manusia ini pada perjalanannya mengalami fase-fase kehidupan. Ini penting. Bahwasanya hari ini ya kita memasuki fase yang ketiga dalam kehidupan manusia. Manusia nih kan, dalam perjalanan hidupnya sampai ke akhirat, ini kan melalui fase-fase. Yang pertama yang disebut dengan alamur ruh, alam roh, ketika manusia ini kan belum diciptakan. Kita bisa sampaikan atau kita bisa dengar atau kita sering mendengar yang disebut dengan alamur ruh, alam awang-awang. Artinya manusia ini kan belum diciptakan. Baru setelah itu mulai proses penciptaan manusia berada di alam yang namanya alamur rahim, alam rahim. Nah, ini apa papannya Klopain ini. Jadi ini penting sebenarnya, ya. Klopain tapi enggak ditulis, ya. Jadi sampean pikir saja sudah. Nah, kan? Karena memang saya datang bukan berceramah, tetapi saya datang untuk mengajar. Nah, makanya harus pakai papan. Kalau berceramah, larang. Mau mengajar kan enggak? Nah, saya diundang orang itu ceramah itu. Itu ceramah. Mau ceramah larang. Nah, bedanya itu Pak. Mau muallim ada. Tiap hari dan kuliah ngajar. Kelihatannya kalau payah. Ini besok tak ulang. Kalau seandainya ini tak ulang. Bedanya itu. Jadi saya datang untuk mengajar, bukan untuk berceramah. Nah, kalau berceramah ada harganya, mau mengajar dah. Karena Nabi gratis. Bener. Bedanya itu, bedanya gitu. Makanya Kanjeng Nabi juga mengatakan, innama bu'istu muallima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah muallima, sebagai pengajar, bukan penceramah, sebagai pengajar. Nah, mun penceramah jangan kayak buruh. Dah. Nah, ya, alamur rahim. Jadi di alam rahim, ini alam rahim namanya. Alam di saat kita berada di perut orang tua kita atau ibu kita. Lamanya berapa? 9 bulan 10 hari. Sangang bulan 10 hari. Ya. Sangang bulan 10 hari. 4 bulan, ya. 4 bulan 120 hari. 120 hari. Itu ditiup roh. Ditiupkan roh. Nah, ketika roh itu ditiupkan, itu ada perjanjian antara Allah dengan kita. Dalam Quran dijelaskan, Allah bertanya ke setiap roh itu, ya. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhan kalian? Waktu itu kita semua di alam rahim itu menjawab, bala. Bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi atas itu. Nah, kita semua ini sudah bersaksi atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu, bayi itu adalah yuladu 'alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah, yakni fitratul Islam. Fitrahnya adalah Islam. Fa'abawahu, gara-gara kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi, menjadikan anak itu menjadi seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia seorang Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan dia seorang Majusi. Nah, itu. Jadi persaksiannya sudah selesai. Bala syahidna, naam, iya ya Allah, kita bersaksi atas itu. Nah, ini gara-gara nareng sepo sehingga orang menjadi Nasrani, Majusi, menjadi seorang Yuhawwidan, menjadi Yahudi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini alamur rahim. Alamur rahim. Makanya orang mau selamatan grua neng etadisa, grua saya bener nyelametan adalah ketika 4 bulan, benih 7 bulan, 4 bulan. Cuman kita terkenal kan
7 bulan, tapi tak napa. Benar sampean selamatan jen bagus negala. Tak apa-apa. Mun 7 bulan kayak wah tak napa. Jangankan 7 bulan, benar selamatan. Benar selamatan. Nah, mun perlu gulon jeng benar tak napa. Tidak masalah. Jangan selamatan. Kan kita cuna untuk selamat. Nah, ini namanya alamur rahm. 9 bulan 10 hari. Keluar kita dari alamur rahm, itu namanya alamud dunya. Ya, alamud ya, nah ini ke dunia. Makanya gambarannya adalah ketika kita lahir, nang dunia nih kak, pasti kita berteriak. Ya, kan sini kak, sambil menggenggam. Ya, dunia nih kayak teguh, kepemimpinan itu kuat sini kak. Ini ke dunia. Nah, dalam dunia itu namanya ada adwar, ada perjalanan. Coba sampean gula sampai di mana perjalanan ini? Begitu lahir, ini disebut dengan daurus sibyan, ya, bayi. Ya. Itu adalah putaran bayi. Dan gula panjenengan lahir itu dalam keadaan bayi. Bayi itu berjalan paling tidak sampai 5 tahun, ya, 5 tahun atau sebelum itu atau 2 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ketua toles nih kata. Tak, mun kumrai kenge bisa gue yakin kemarin kelepain. Tapi tak napa lah, saya penting kayak dingakin teman. Saya kan dia kan ilmu nih kan. Ini namanya adwar. Ini panjenengan tak tahu saya ngaji tibi. Kun ngiding dari lisan gue lah pun Allah pun. Seketap nih kan. Saya kan. Ambian kun kare ngidingakin 20 menit selesai. Mari jigo lah. Kan sedikah. Mun gue lepan biar dibantain, manusia itu mengalami adwar namanya, mengalami perputaran dalam kehidupan nih kan. Pertama yang disebut dengan daurus sibyan. Daurus sibyan ketika dia masih bayi. Meningkat, membesar dia disebut dengan daurut tufulah. Itu ketika berumur 5 tahun ke atas, ya 5 tahun sampai mungkin sekitar 10 tahun. Ini namanya daurut tufulah. Tifel itu ya anak-anak sendiri. Nah, meningkat dia, gue lebih sampai di mana nih? Meningkat dia, ya setelah daurut tufulah, ya itu ada daurul murahaqah namanya. Daurul murahaqah. Ketika kita tenggula panjenengan depak kebelasan tahun. 13, 14, 15. Ini namanya daurul murahaqah. Sebelum 17 tahun. Sebelum 17 tahun, gue nggak besakin sampean tidak 17 tahun, oben pun lumayan banyak. Berarti belum. Berarti sampean sudah lewat 17 tahun. 17 tahun. Ini kan yang mana? Daurul murahaqah. Nah, di atasnya lagi manusia berkembang lagi, dia masuk dalam yang namanya daurus syabab. Syabab itu pemuda, mulai muda. Setelah belasan 17 tahun ke atas sampai umur 25 ini kayak disebut dengan daurus syabab, ya. Daurus syabab, perputaran ketika masuk dalam kategori muda sampai sekemi tahun. Oh berarti sampean sudah lewat. Tak apa boleh kakek. Oh lebat pun. Cuman PKI dan gue lagi. Masuk kini kebun cuman PKI lah. Lebat berarti pun. Lewat. Daurus syabab lewat. Nah terus masuk 25 sampai 40 tahun. Itu namanya daurur rajulah. Daurur rajulah setelah menikah itu daurur rajulah. Perputarannya selanjutnya adalah rajulah. Ya mulai tetireng tua. Tetireng tua punya anak dan 1, 2 ini sampai umur 40 tahun. Nah, 40 tahun. 40 tahun. Setelah itu terakhir 40 tahun ke atas itu disebut dengan daurus syaikhukhah. Kenapa? Masa-masa mulai tua. Berarti nyampe di mana kita? Ada boleh mari senikah. Biasa nantilah setelah itu selesai alamud dunya. Antara 40 ya sampai selesai. Itu syaikhukhah namanya. Dan gula semakin hampir 50 tahun. Berarti sudah masuk syaikhukhah. Ada boleh, Bon. Sobung, Bon. Mari nikah.
Selesai mereka N mereka. Alamud dunya N. Nah, gula tanya ke sampean apa boleh kakek misalnya kakek. Aduh, pon coba masuk agama nih kak. Gula bisa sampai kare-kare ini gila ada boleh pon. Daur syaikhukha ini tidak ada lagi setelah itu, tidak ada daur lagi. Ya, daurnya setelah itu masuk ke dalam alam berikutnya. Alamud dunya selesai setelah syaikhukha. Berarti sampean berada di putaran mana ini? Coba kan putaran terakhir nih kapon. Mangkan pun kita enggak pun dapat putaran terakhir. Perak seni kamu lolo. Asli ka. Jadi memang tunja nih masya Allah ternyata luar biasa fitnahnya luar biasa, luar biasa. Engki. Dan gula merasakan betul bagaimana fitnahnya dunia. Dan gula kadang berpikir, la yajtami athnani, tidak pernah berkumpul dua cinta. Apa? Yang pertama hubbud dunya, yang kedua hubbul Quran. Jadi orang mengatakan engkau cinta Quran, tapi engkau cinta dunia. Carpak, tak bisa, tak bisa. Ongku tak bisa. Jangan kanjeng balicaan gula kadang engak nikah ternyata ongkuan, engak kadang. Saat-saat semakin nika selalu berkecamuk dalam hati saya. Ongkuan, ulah nika etina matwa etina tunya, sarang matwa etina tunya. Sana gala. Tapi tunya kita beres sampai semakin. Jadi akhirnya bener enggak saya ini, bener enggak saya, bener saya. Jadi secara ilmu jangan kiburu. Takut kita tidak masuk dalam golongan orang yang mencintai dunia. Karena dalam hadis yang lain dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta ke dunia nikah menjadi ra'su kulli khati'ah, kepalanya, pangkalnya segala dosa. Orang pun cinta dunia, alakum lol, kalau pain siapa aja kan senikah. Wallah, mulai laku, asalnya terus wadah. Wah kesabah menurut saya mau alan doan tekerlah. Kanton teker ngenyer teker. Wah, aku lupa ya teker. Coba ada tetangga negruan apa ngalak soroi nang sini kabu. Mas soroi kan kok ban. Jadi ban paden kaca ngenyer ya lah. Dari cinta nak ketunya. Dari cinta nak ketunya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Saya enggak. Memang fitnahnya dunia luar biasa. Engki luar biasa. Tak remare kadang dunia nih. Umur pun sebitak. Wah ki saya kebentar orang sebarang kok saya namun kacang, saya namun pokok, saya namun perlu namun apa boy pun saya kata. Nikah bahayanya Pak, bahayanya. Engki ngak kengain nih kan. Gulat di sampian nih kan. Mun pun masuk masa syaikhukha ada boleh pun. Tak ada lagi pun. Hampir N berarti sudah. Hampir N. Ya, tidak akan ada yang bisa kita bawa kecuali amal. Engki mare nikah manusia nikah mate. Nah baru alam yang akan kita masuki namanya alam barzakh. Ya, bainahuma barzakhun. Barzakh ini kan artinya pemisah ya antara dunia dan akhirat. Itu namanya alam barzakh atau yang kita kenal dengan alam kubur. Ini alam penantian. Ada entek nih kak, bodoh sepon mati 1000 tahun yang lalu itu juga ada entek pada tek dentean. Cuma di dalam kubur anika beda nikmat juga beda azab. Kayak ini kak, beda nikmat beda azab. Makanya kita selalu berdoa di akhir sebelum salam itu dijauhkan dari yang namanya min adzabil qabri, dari azab kubur. Sana gala. Mate orang ini timbon masuk syaikhukha selesai, berarti dia mau masuk alam berikutnya setelah alamud dunya dan kiburu, alam roh, alam rahim, alam dunia, setelah itu adalah alamul barzakh atau alam kubur. Nah, nikah. Kapan kita akan bergerak lagi dari alam ini? Nah, ketika hari kiamat atau yang dimaksud dengan yaumul bi'ats, hari kebangkitan. Manusia nih kak, seberi kuburan nih kak, termasuk gue lebih sampean nih kak calon-calon nih kak, seberi kuburan gue lebih sampean calon, nih pasti juga akan masuk, pasti. Negara kengain kak, pasti. Wah gue lagi lama macam-macam segala. Kadang mulai GSB romoro, jangan kerek kaki oleh ngerok pas ada pas negara. Bocor ki pur mulai gua. Cerita Pak Jerwan kata gua aku preman dari anu ki. Alhamdulillah mungkin sini kan ki. Insyaallah husnul khotimah rek selesai kan sini masuk ke alam barzah. Ini ke alam penantian. Ada tek gula bi sampean pasti masuk semuanya. Pasti. Mangkana jak teker
Kan kiburu kita sudah dikasih isyarat oleh Allah. Begitu lahir tunjukkan seni kan mergem Pak. Begitu mati selesai. Ada orang mati ini sambil mergem, ada. Engki saya mandiin buru teman membiang coba bon pasti sobung bon, ndak ada. Selesai sudah, selesai. Engki tak kira kalah, kalah umur, tak kira kalah tunjana kalah umur. Pasti ini kan. Boleh sampai bekal masuk di alam yang berikutnya, maka tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal ini, ya. Amal ini yang akan kita bawa. Mungkin selama hidup sampean selalu datang ke masjid, itu yang akan kita bawa. Selama hidup sampean selalu bergaul dengan baik dengan tetangga ke tetangga. Selama hidup sampean sedekah yang baik, sedekah yang banyak dan sebagainya. Karena manusia ini kan cantik Kanjeng Nabi, besok di mahsyar itu, ya, karena setelah yaumul bi'ats manusia itu dikumpulkan, dihidupkan kembali seperti dia diciptakan dulu, ya, karena bagi Allah sejenak nikah kempang yang awalnya tidak ada menjadi ada saja mudah bagi Allah, apalagi ini materinya sudah ada, maka hanya kebangkitan itu maka lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hari bi'ats, hari di mana satu aja manusia yang alam kubur ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu mereka menuju mahsyar, ya, menuju tempat yang sangat besar, mahsyar, ya. Di situ manusia debuakin serang Gusti Rasul alaihi salatu wassalam ada yang berjumpa dengan namanya haud, yang namanya haud, telaga. Wa man syariba minhu lam yadhma ba'daha abada. Siapa yang minum dari sini, dari haud ini, dari telaganya Rasulullah, jadi Kanjeng Nabi itu ada telaganya dua, satu namanya haud, satu namanya inna a'tainakal kautsar. Jadi ada telaga haud, ada yang namanya juga al-kautsar. Siapa yang akan meminum dari telaga ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang meminum dari sini adalah ikhwani. Mudah-mudahan kita semua ikhwani, tangtretan jangan Kanjeng Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, nahnu ikhwanuka, ya Rasulullah, kita ini saudara-saudaramu ya Rasulullah. La, bukan kalian, bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Siapa saudara-saudaramu itu ya Rasulullah yang akan meminum dari telagamu itu? Mereka adalah amanu bi walam yarawni. Mereka itu yang beriman kepadaku dan tidak pernah bertemu dan melihat aku. Mudah-mudahan kita semua, amin, akan meminum dari telaga ini, ya, dari telaga ini. Nah, manusia ini akan ada dikumpulkan di tempat yang namanya mahsyar. Nah, di mahsyar ini keadaannya panas luar biasa kecuali orang-orang yang mau bersedekah. Karena di mahsyar ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in, setiap manusia tahta dhilali sadaqatihi, berada dalam naungan sedekahnya. Semakin kita banyak bersedekah, maka naungan kita semakin tebal. Artinya kita tidak akan merasakan panas. Sebab apa? Sebab sedekah yang kita keluarkan di alamud dunya. Senegala. Anten gula sering acretan, kamu sedekah na banyak, hijan tebel sabunga ni kani, ni ka sedekah na banyak. Tapi mau sedekah na sekone, ibadagia naung na, ibadagia, kengkun dari tulu bangkoran. Nah, sedekah sekone ini bukan. Salah tepes ni kala, beda mun bola dah, beda, keng tulu bangkoran. Makanya ya Allah Rabbi, setiap subuh kita diajarkan dan kita istiqomahkan ini untuk bisa bersedekah. Engki Pak, dan gula melakukan itu, ngajak santre, ngajak orang tua santre, dan gula melakukan itu. Ya. Insya Allah tidak akan pernah berkurang gara-gara sedekah, tidak akan berkurang. Justru, wah kalau ini diterangkan lanceng, ya. Yang penting alam nih kakak, malembian paham. Nah, lanceng sini, carikan nikah ngajar benih ceramah Pak. Mun ceramah beda, mun ceramah beda. Pon, di mahsyar, ya, manusia akan dikumpulkan. Setelah itu ada yang disebut dengan mizan. Kita akan ditimbang amal kita. Nah, sedikit amal baik dan amal buruk itu akan ditimbang. Setelah mizan, baru ada yang namanya hisab, ya, perhitungan amal. Ya, setelah pertimbangan amal ada perhitungan amal. Nah, hitungna amal. Makanya di dunia ini kan
Lebih sampean ini kan yang dunia nih kan ada hisabnya besok. Makanya disebut oleh Nabi SAW bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Apa yang kita tuai di sini, apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita tanam di sini, besok kita akan panen di akhirat. Makanya dunia itu adalah berkaitan dengan akhirat. Gara-gara dunia kita mendapatkan akhirat yang baik. Gara-gara dunia justru kita besok akan tergelincir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah kalau kita membenci dunia. Tidak, kita tidak membenci dunia, tapi menggunakan dunia sebagai alat agar kita besok selamat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan dunia menjadi wasilah, menjadi pengantar kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mahsyar, mizan, setelah itu hisab, manusia akan menuju yang namanya siratal mustaqim, ya. Di dalam sirat di atas penitian sirat ini manusia berbeda-beda. Beda se acelen biasa, beda se berkah, beda se padana dar, padana napa? Padana petir. Ada di sini langsung berdekasa. Nah, sana kalau beda se acelen biasa, beda se nompak. Ki beda se kun napa on laon, acelen king on laon, sana kalau beda se arangka, beda se ngesot. Nah, sana kalau mudah-mudahan benih sampean saya ngesot nih Pak. Nah, sana kalau ini di atas siratal mustaqim. Ki beda se kun talan jalan, sana kalau kun pang tabangan, beda se sana terserah amalnya, tergantung amalnya. Nah, setelah sirat ini ditentukanlah kita apakah kita berada di neraka atau berada di surga. Tetapi umat Rasul ada jaminannya, beda jaminannya. Napa? Kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku akan masuk surga kata Allah, kata Rasul, illa man aba, kecuali saya tak gelem. Saya tak gelem, tak gelem. Saya tak gelem nih kah? Faman ata'ani, siapa na orang saya taatkan kok dakhalal jannah, maka orang dia bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba, orang saya tak taatkan kok, saya maksiatkan kok, aji ya orang saya aba, orang saya enggan, saya tak enda, saya tak gelem ka surga. Mentermuka ten kula panjenengan ditulis Allah Subhanahu wa taala masuk dalam golongan orang-orang yang dulu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Diakui menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan hidup kita sampai akhirat. Berarti kalau hari ini tengkula panjenengan sudah memasuki lebih 40 tahun, ini adalah estona, sesungguhnya adalah fase terakhir dalam kehidupan dunia. Marenika pasti, saya mengatakan pasti, ini sesuatu yang lebih pasti dari apapun. Kita akan meninggalkan yang namanya alamud dunya. Orang akan tertawa menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya penyair itu mengatakan waladatka ya ibna adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Saya selalu menyampaikan ini, wahai anak Adam, ketika engkau lahir, engkau dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekelilingmu tertawa, bahagia, senang. Cucuku lahir, anakku lahir, ponaanku lahir, semuanya senang. Kamu saat itu engkau menangis. Maka ketika engkau berada di dalam dunia ini, ihris ala amalin, bekerjalah engkau di atas dunia ini, sehingga besok ketika engkau mati, engkau akan tersenyum dan orang-orang di sekitarmu akan menangis. Mun di saat kula panjenengan lahir, kita yang menangis, mereka yang tertawa. Tapi jadikan bekerjalah kita di saat berada di dunia ini, sehingga besok ketika kita mati, kita yang tersenyum, kita yang tertawa, orang-orang di sekitar kita menangis, merasa kehilangan karena kita adalah orang-orang yang baik. Maka lakukanlah sesuatu dalam dunia ini, lakukanlah sesuatu dengan jabatanmu, dengan rizki yang Allah karuniakan kepadamu, dengan hartamu, dengan ilmumu, dengan potensi apapun yang kau miliki, yang itu adalah karunia Allah, kau kembalikan kepada Allah supaya engkau masuk dalam golongan engkau yang tertawa di saat menghadap Allah dan orang-orang sekitarmu menangis gara-gara kehilangan dirimu. Nikah ternyata saya kau tu etekuk betul. Budi, jangan sampai ada perselisihan. Kita harus bersatu.
bi ketetang ke pemapan, bi tantretan pabekus, cuma nikah konjina. Insyaallah kita semua min ahlil jannah, orang-orang yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mantermuka beda manfaata, mantermuka nikah menjadi gambaran kita untuk ke depan selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ala hadin niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazid ya rabbana lakal hamd. كما ينبغي لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات كفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات. اللهم اجعل أولادنا ذرياتنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. احفظنا وإياهم في عبادك الصالحين. سلمنا يا الله وإياهم من آفة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم انفعنا من علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا الآخرة. اللهم لا سهل إذا جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب. سهل أمورنا أمور والدينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما، ولا تجعل تفرقنا من بعد الله معصوما، ولا تجعل فينا يا الله شكيا ولا محروما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.